Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesti Mutiara Agnia Supriyadi dari kelas Teknik Elektronika 2C dengan NIM 200201058. Di sini untuk memenuhi tugas UTS dari dosen saya akan menjelaskan Job Safety Analysis. Apa sih Job Safety Analysis? Pertama, kita kaji dulu. Job Safety Analysis ialah sebuah teknik manajemen keselamatan yang fokusnya pada identifikasi bahaya yang berhubungan dengan rangkaian pekerjaan atau tugas yang dilakukan. Job Safety Analysis ini berfokus pada hubungan antar pekerja, tugas atau pekerjaan tersebut, kemudian lingkungan kerja, serta peralatan yang digunakan. Jadi, dapat kita ketahui bahwa JSA atau Job Safety Analysis ini ialah sebuah teknik di mana teknik ini adalah memanajemen dengan cara menganalisis apa sih yang di-manage gitu. Yang di-manage adalah keselamatan dari pekerja dan pekerjaan. Di mana proses analisis ini berfokus pada identifikasi bahaya yang ada di tempat tersebut. Selanjutnya, kenapa sih JSA ini penting? Kenapa harus ada JSA? Kenapa suatu tempat harus menerapkan JSA gitu, suatu tempat atau suatu perusahaan? Nah, pentingnya menerapkan JSA ini dikarenakan dengan kita menerapkan JSA, kita dapat menekan angka kecelakaan kerja. Mengapa demikian? Kenapa JSA ini bisa menekan angka kecelakaan kerja? Alasannya karena dengan JSA, kita bisa membentuk operasi kerja yang lebih sistematis, membangun prosedural kerja yang tepat, dan tentunya memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan, setiap langkahnya itu aman, dan diketahui celah-celah apa saja yang mampu membentuk sebuah kecelakaan, lalu akan dibentuk sebuah penyelesaiannya. Selanjutnya, siapa orang yang terlibat dalam JSA ini? Orang yang terlibat dalam JSA ini ialah seluruh aspek yang berada dalam suatu perusahaan atau suatu tempat atau suatu lingkungan. Yang pertama ialah perusahaan. Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh pekerja dan seluruh pekerjaannya itu aman. Kemudian supervisor. Supervisor bertanggung jawab sangat tinggi dalam proses JSA ini. Karena supervisor lah yang bertanggung jawab untuk membuat JSA, kemudian mendokumentasikan berkas JSA, serta memberikan pelatihan JSA yang sesuai dengan bidang pekerjaannya kepada seluruh pekerja yang ada. Yang terakhir ialah pekerja itu sendiri. Tentu saja ini perlu peran dari pekerja. Kenapa? Karena meskipun perusahaan telah membentuk sebuah JSA dan mengharuskan semua pekerja melakukan JSA tersebut, dan supervisor sudah membuat seluruh pekerja melakukan pelatihan, tapi pekerja tidak menerapkan JSA tersebut, semuanya akan sia-sia. Selanjutnya, where atau di mana. Pasti setelah kita tahu nih siapa yang perlu menggunakan JSA ini, siapa yang berperan dalam JSA ini, kemudian apa sih itu JSA dan kenapa itu JSA, pasti kita bertanya-tanya, di mana sih JSA ini harus diterapkan? Apakah di semua tempat, apakah di tempat tertentu? Nah, ada beberapa kriteria yang menentukan di mana JSA ini perlu digunakan. Yang pertama ialah di tempat yang pekerjaannya itu bisa menyebabkan penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja, yang penyakitnya itu dan tingkat risikonya itu cukup tinggi. Di situ perlu diadakan JSA, perlu dilakukan Job Safety Analysis untuk setiap kegiatan pekerjaan mereka. Yang kedua ialah pekerjaan yang memiliki potensi untuk mengakibatkan cedera serius dan PHK yang mematikan. Nah, di tiap-tiap perusahaan atau di tiap-tiap tempat kerja yang memiliki potensi untuk menyebabkan kecelakaan serius ini harus dan wajib diadakannya JSA untuk menjamin keamanan seluruh proses pekerjaan dan juga seluruh pekerja. Kemudian yang ketiga ialah di tempat yang pekerjaannya itu terdapat kelalaian kecil mengakibatkan kecelakaan fatal dan ataupun cedera serius. Jadi meskipun kelalaiannya itu hanya hal yang sepele, tapi hal yang sepele itu tuh bisa menyebabkan kecelakaan yang cukup serius gitu. Nah, di sini nih wajib sekali dilakukan Job Safety Analysis untuk tiap-tiap pekerjaan yang ada. Lalu yang keempat ialah di tempat di mana pekerjaan yang baru atau
pekerjaan yang sudah alami perubahan proses dan prosedur kerja. Nah, misalkan ada suatu perusahaan atau suatu tempat kerja yang baru membangun tempat kerja ini gitu. Misalkan sebuah perusahaan kayu. Nah, si perusahaan kayu ini tuh harus membuat job safety analysis di tiap-tiap proses pengolahan kayu tersebut, ataupun di perusahaan yang baru mengalami proses perubahan. Misalkan pergantian atasan atau proses penggantian mesin dan lain-lain, itu perlu dilakukan job safety analysis untuk tiap-tiap kegiatan pekerjaannya. Yang terakhir ialah pekerjaan yang kompleks serta memerlukan instruksi tertulis. Nah, karena pekerjaan ini kompleks dan perlu memerlukan instruksi tertulis, hal ini menyebabkan bahwa tempat kerja yang seperti ini perlu ada JSA untuk menjamin keselamatan semua pekerja, karena untuk pekerjaannya saja ini memerlukan instruksi tertulis gitu, apalagi untuk keselamatannya pasti perlu kita perhatikan. Nah, sekarang beralih ke langkah-langkah pembuatan JSA. Karena setelah tadi kita tahu pekerjaan mana sih yang membutuhkan JSA, wah ternyata ada 5 tuh tadi. Nah, sekarang gimana sih cara bikin JSA ini? Cara bikin JSA ini, yang pertama kita rinci dulu langkah pekerjaan dari awal sampai akhir. Misalkan tadi proses pengolahan kayu, kita rinci dari awal sampai akhir itu bagaimana prosesnya, mesin apa saja yang digunakan, bagaimana untuk prosesnya dari sini ke sini ke sini, semuanya itu harus kita rinci dulu. Misalkan kita catat, kita tulis gitu. Nah, setelah kita tahu prosesnya dari awal sampai akhir, selanjutnya kita identifikasi tiap-tiap langkah itu bahaya dari pekerjaan tersebut. Misalkan untuk memotong kayu bahayanya terkena serpihan kayu, atau misalkan mesinnya macet dan lain-lain, itu semua langkah perlu kita identifikasi untuk menjamin keselamatan para pekerja. Karena disinilah arti dari job safety analysis. Nah, yang terakhir setelah kita rinci pekerjaannya, kemudian bahaya apa dari pekerjaan tersebut, lalu kita tentukan langkah pengendalian berdasarkan hal 2 tadi. Nah, misalkan proses menggergaji kayu, kemudian identifikasi bahayanya itu ada seperti terkena gergaji, atau gergaji macet, kemudian hasil gergajinya tidak bagus gitu. Nah, kita tentukan nih langkah pengendaliannya itu bagaimana supaya si bahaya ini tuh bisa dikendalikan. Jadi, langkah pekerjaan tadi itu aman. Begitu. Nah, yang terakhir ini adalah contoh dari job safety analysis. Di sini saya akan menjelaskan job safety analysis dari forklift. Apa sih itu forklift? Forklift adalah suatu pesawat angkat dan angkut yang mendukung pelaksanaan proses produksi dengan potensi bahaya yang cukup tinggi, serta dapat kemungkinan terjadi kecelakaan kerja. Sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dengan identifikasi bahaya menggunakan teknik job safety analysis. Di sini ada contoh job safety analysis forklift dari perusahaan PT Indoco Solusi Cemerlang. Di sini ada 3 hal yang ada pada job safety analysis. 3 hal ini sesuai dengan langkah membuat job safety analysis seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama ada sequence of basic job step, di mana ini adalah rincian langkah-langkah kerja dalam mengoperasikan forklift. Kemudian ada potensial accident or hazard, yaitu ini adalah potensi kecelakaan serta potensi bahaya dari setiap langkah pekerjaan tersebut. Yang terakhir ada rekomendasi pengendalian untuk pekerjaan tersebut. Nah, yang pertama ini adalah langkah kerjanya ialah memeriksa keamanan praoperasi, di mana sebelum melakukan operasi forklift biasanya melakukan pemeriksaan keamanan. Nah, bahayanya ialah ketika operator tidak terlatih atau tidak berizin, di mana seharusnya operator forklift ini memiliki lisensi khusus. Nah, lalu bagaimana sih penanganan dari masalah tersebut? Penanganan dari masalah tersebut bisa kita selesaikan dengan memberikan training kepada operator supaya mereka memiliki izin dan sudah dilatih terlebih dahulu untuk menggunakan forklift. Selanjutnya ada mengangkat barang dan mengemudi. Nah, bahaya dari mengangkat barang saat mengemudi ini ialah roda tergelincir di pinggir, rems atau loading docks. Nah, bagaimana proses pengendaliannya? Kita bisa memasang sabuk pengaman ketika berada di dalam
kursi forklift. Nah, ini di sini ada sabuk pengamannya di bagian tengah sini. Kemudian tetap pada posisi duduk di tengah yang tadi, itu kita tidak boleh bergerak. Kemudian jangan memutar arah di tempat sembarangan. Nah, selanjutnya ada kegiatan mengoperasikan forklift. Nah, kegiatan mengoperasikan forklift ini ialah bahayanya ketika operator mengemudi itu ada rintangan. Nah, rintangan itu bisa bentuk apa saja, bisa ada orang di tengah jalan atau kemudian berada di persimpangan. Nah, bagaimana proses pengendaliannya? Kita harus tetap di dalam jalur forklift, karena forklift itu biasanya sudah ada jalurnya. Kemudian membunyikan klakson ketika berada di persimpangan. Kemudian ada proses loading atau pemuatan barang. Nah, proses pemuatan barang ini salah satu bahayanya ialah beban jatuh dari forklift. Lalu bagaimana untuk menghindarinya? Kita bisa melebarkan garpu forklift selebar mungkin untuk mengangkat beban tersebut. Lalu ada mengangkut beban. Nah, di mana bahayanya ialah berjalan ke benda yang akan diangkut. Forklift itu bisa saja menabrak. Lalu untuk proses pengendaliannya harus berhati-hati dan melaksanakan forklift sesuai prosedur. Lalu gunakan sarung tangan untuk keamanan. Selanjutnya ada bongkar muat barang, di mana bongkar muat barang ini memiliki bahaya atau potensi kerugian ialah di mana akan menyebabkan cedera pada orang lain serta kerusakan pada alat-alat lain. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita harus menjaga posisi forklift serta menjalankan forklift sesuai dengan prosedur. Yang terakhir ada parkir. Bahaya dari parkir ini ialah ketika kecepatan tinggi dan forklift dapat melalui orang lain. Nah, bagaimana untuk menghindarinya? Kita bisa hindari meninggalkan forklift kita supaya tidak digunakan orang lain, dan pastikan rem gigi netral. Kenapa tidak boleh digunakan orang lain? Karena orang yang menggunakan forklift ini harus orang yang berlisensi. Nah, sekian penjelasan mengenai job safety analysis dari saya. Mohon maaf apabila masih ada salah dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.